Ya kalau mau mendapatkan keadilan, datanglah ke KPK. Percuma aja AHY berkomunikasi dengan Lukas NMB, tapi dia nggak nyuruh Lukas untuk datang gitu. Malah memberikan pembelaan yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa berbicara. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu mengecewakan, yang disuruh masak air aja gosong. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pidato AHY terkait status tersangka Lukas NMB, karena ternyata dari keseluruhan pernyataan AHY itu kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Andi Arief gitu. Sama-sama bergerigi, sama-sama nge-fly gitu. Yang katanya ada intervensi muatan politik, sama. Kurang lebih sama, cuma AHY lebih detail. Ya karena dengan ini semakin terkonfirmasi gitu bahwa semua pernyataan Andi Arief itu emang representasi dari Partai Demokrat. Meskipun Andi Arief itu suka nge-fly, suka yang bergerigi, tapi tetap aja representasi Partai Demokrat. Nah ini buktinya gitu. Pernyataan AHY kurang lebih sama atau hampir sama persis dengan yang disampaikan oleh si Andi Arief. Nah mungkin tujuan AHY menyampaikan pernyataan yang sama ini untuk supaya satu narasi gitu ya, untuk meyakinkan publik atau mempengaruhi opini publik terkait status tersangka Lukas NMB. Ya karena kalau sama Andi Arief kita nggak percaya, mungkin sama AHY bisa lebih percaya. Ya, tapi gimana caranya kita bisa percaya dengan AHY ketika dia berpidato saja menyampaikan sikap atau pernyataan resmi dari partai, dia harus konsultasi dulu sama majelis tertinggi partai. Ketua umum konsultasi ke ketua majelis partai. Itu nggak ada ketua umum partai lain di Indonesia yang kayak gini gitu ya. Pernah nggak Surya Paloh konsultasi dulu kepada majelis tertinggi partai? Nggak ada. Prabowo, Caimin, Ibu Mega, siapa lagi? Erlangga. Nggak ada konsultasi-konsultasian. Lawang ketum kok konsultasi. Kalaupun memang ada pendapat yang harus didengar, ya udah panggil-panggil aja gitu. Ketumnya yang manggil, bukan ketumnya yang konsultasi. Nah ini AHY konsultasi katanya sama majelis tertinggi partai. Dalam bahasa lain ya SBY. Harusnya ya bilang aja setelah saya konsultasi kepada bapak saya sendiri. Maka saya bisa bacakan sikap resmi ini. Mau bersikap aja nanya sama bapak. Lucu. Ya makanya setelah itu gitu ya, setelah AHY menyampaikan pernyataannya gitu, emang nggak ada tanya jawab ya karena emang cuma baca. Kalau ditanya AHY bisa nggak tahu. Makanya wartawan yang hadir cuma dengerin AHY pidato, abis itu ya udah bubar, bubar. Nggak ada tanya jawab, nggak ada doorstop. Takut nggak ngerti AHY-nya gitu ya. AHY kasihan gitu ya. Ini nih kayak mantan kita yang disuruh masak air aja gosong. Ya tapi AHY ini memberikan sedikit pembelaan gitu ya, meskipun dia nggak menyatakan saya membela, enggak, tapi dari cerita-ceritanya itu ada pembelaan, nada-nada yang membela gitu. Dia bilang bahwa Lukas NMB ini memang dalam 4 tahun terakhir katanya dia ini sudah 4 kali stroke. Kasihan gitu ya. Ya kalau 4 tahun, 4 kali stroke, itu kan artinya hampir tiap tahun secara rata-rata stroke. Tapi masih sering berjudi gitu. Udah tiap tahun stroke tapi masih judi ke Singapura. Lah kok bisa gitu? Apalagi AHY memberikan pembelaan bahwa Lukas NMB ini memang memiliki keterbatasan berjalan dan memiliki keterbatasan berbicara.
Ini pembelaan gitu. Pembelaan kepada Lukas yang nggak datang ke KPK. Untuk memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat bahwa Lukas ini memang benar-benar sakit parah. Emang nggak bisa jalan, nggak bisa berbicara. Tapi di sisi lain, AHY juga mengkonfirmasi gitu bahwa dia sudah berhasil berkomunikasi dengan Lukas NMB. Katanya ada keterbatasan berbicara, tapi bisa komunikasi. Lah pertanyaannya, kalian komunikasi pakai apa? Pakai ikatan batin. Komunikasi pakai apa? Ya nggak pasti berbicara gitu kan. Lucu. Antara pembelaan dengan klaimnya ini ya nggak nyambung gitu. Kalau mau ngeles sekalian, kalau bela sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Jangan katakan tidak padahal iya. Ini Demokrat nih, ciri khasnya gitu ya. Ya karena kemudian AHY menanyakan gitu, apakah ini murni kasus hukum atau ada muatan politiknya? Bertanya memang. Tapi kemudian dari penjelasannya dan cerita-ceritanya, dia bercerita soal intervensi hukum, soal ancaman hukum kepada Lukas NMB. Yang kalau nggak memilih calon wakil gubernur dari utusan pemerintah gitu ya, dari orang yang dipilih oleh pemerintah atau oleh negara gitu ya, dia akan diancam hukuman. Demokrat juga diancam-ancam seperti itu. Tapi kami bekerja keras. Ini nih klaim yang sangat lucu dan sangat-sangat sangat receh sekali gitu. Kalau memang terjadi intervensi dari pemerintah, kenapa kalian nggak lapor hukum? Nggak proses hukum gitu? Nggak lapor ke kepolisian ada ancaman seperti ini? Kenapa nggak lapor? Kenapa malah memilih curhat kayak gini? Dan curhatnya terpaksa lagi gitu ya. Udah terpojok baru curhat. Apa-apaan gitu. Lagian Demokrat itu kan biasanya senang sekali untuk ngelaporin gitu. Jangankan diancam atau diintervensi oleh pemerintah gitu. SBY dihina, didemo sama demonstran aja, SBY lapor kok gitu. Apalagi ini ada ancaman dari negara. Masa iya kalian nggak lapor gitu? Itu kalian nggak mau lapor karena emang nggak ada buktinya atau emang nggak pernah terjadi? Atau jangan-jangan kalian juga nggak percaya sama proses hukum yang ada di Indonesia? Ya karena AHY juga bilang gitu, kita menghormati proses hukum. Tapi kita juga mendukung Lukas NMB ini mendapatkan keadilan. Ya kalau mau mendapatkan keadilan, datanglah ke KPK. Percuma aja AHY berkomunikasi dengan Lukas NMB, tapi dia nggak nyuruh Lukas untuk datang gitu. Malah memberikan pembelaan yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa berbicara. Aneh gitu. Dan soal intervensi hukum atau ancaman-ancaman yang disampaikan oleh AHY tadi gitu ya. Bagi saya itu kan di luar masalah yang sebenarnya gitu kan. Ini kan masalahnya korupsi nih. Bukan soal intervensi gitu. Kalaupun misalkan dulu pernah terjadi intervensi tahun 2017, 2018 atau 2021 ketika wakil gubernur meninggal dunia gitu ya. Ya itu kan proses yang berbeda, itu kan cerita yang berbeda, itu kan nggak ada hubungannya sama kasus korupsi ini gitu kan. Itu kan sama seperti si Lesti Kejora sama Rizky Bilar gitu. Yang katanya melaporkan ada tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga sampai dibanting si Lestinya gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya masih foto-foto mesra di sosial media gitu. Itu kan gak ada hubungannya gitu. Bisa aja di satu sisi foto-foto mesra, tapi di sisi lain ada kasus KDRT. Nah kasus korupsi ini juga sama gitu. Dulu mungkin katakanlah itu sebuah kebenaran gitu ya. Ada usulan atau katakanlah intervensi. Tapi ini kan kasus korupsi. Beda lagi dong gitu ya. Nah ini kenapa AHY memberikan pembelaan-pembelaan yang nggak nyambung gitu. Malah mirip kayak Andi Arief. Tahu gitu Andi Arief aja yang jadi ketum karena dia lebih dulu menyampaikan pernyataan-pernyataan ini. Ya biar kafah Demokrat gitu ya. Andi Arief aja sebagai ketum, dukung saya. Saya dukung untuk Demokrat yang lebih bergerigi.
Apalagi AHY juga menjelaskan gitu bahwa Demokrat di Papua itu bisa mencalonkan sendiri dan kita teguh dalam pendirian dan gak mau diintervensi. Ini tuh penjelasan yang semestinya itu juga diajarkan sama SBY gitu, bahwa memang kewenangan untuk mencalonkan kepala daerah gitu ya, itu kewenangan di partai. Jadi gimana caranya diintervensi sama pemerintah? Gimana? Lawang partai yang memutuskan. Jadi kalau misalkan pada akhirnya Demokrat mencalonkan Lukas dan wakil pilihannya gitu ya, itu karena memang keputusan Partai Demokrat. Jadi itu bukan sebuah kecurangan gitu. Coba bilang sama SBY gitu. Karena kan sebelum ini SBY merasa dicurangi karena ada skenario 2 calon pasang. 2 pasang calon gitu. Ya sama kayak gini. 2 pasang calon itu ya kewenangan partai politik gitu. SBY nggak bisa intervensi. Orang-orang di luar partai yang menentukan ya nggak bisa nyuruh-nyuruh agar 3, agar 4, nggak bisa. Kalau maunya 2 ya sudah 2 aja. Nah ini kan nggak nyambung gitu. Di satu sisi dia merasa partai itu punya kekuatan untuk menentukan atau nggak bisa diintervensi, tapi di sisi lain ngerasa bahwa partai-partai di Indonesia itu bisa ditekan sama presiden. Ya aneh gitu. Ya tapi sekali lagi terkait Lukas NMB ini, kenapa AHY dan Demokrat begitu membela dan nggak seperti biasanya, nggak seperti kader-kader lainnya yang dibiarkan begitu aja atau langsung dipecat secara cepat setelah menjadi tersangka? Mungkin karena memang soal urusan logistik, karena bagaimanapun Lukas posisinya adalah ketua DPP Partai Demokrat di Papua gitu, sehingga mungkin ada juga logistik yang mengalir kepada Partai Demokrat gitu. Ya karena udah lumrah Demokrat itu. Kalau ada koruptor biasanya ada tuh aliran-aliran dana. Andi Arief juga terima kemarin gitu kan. Yang Bupati Penajam Pasir Utara terima 50 juta. Nah kalau Lukas NMB ini judinya aja 560 miliar yang ketahuan gitu ya. Kebayang nggak berapa kira-kira itu ke Andi Arief? Atau bukan ke Andi Arief, atau ke Demokratnya gitu. Jangan-jangan memang ada. Makanya kemudian sekarang itu kayak terjadi pembelaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya gimana gitu. Lukas ini berkuasa di Papua itu dengan sangat-sangat mewahnya. Dengan dana otonomi khusus sampai 500 triliun. Atau bahkan 600 triliun sampai tahun ini gitu. Jadi ya dari 600 triliun kalau 10%-nya aja banyak. Bisa untuk kampanye gitu. Dan ya sekali lagi bagi AHY gitu ya, saya nggak ngerti kenapa kemudian AHY juga menanyakan gitu. Ini kayaknya dia kepancing nih AHY, karena dia bilang bahwa bagaimana bisa Lukas ini dituduh terlibat kasus penyelewengan atau kesewenang-wenangan jabatan yang merugikan negara gitu. Ada kerugian negara di bulan Agustus, lalu kemudian ditetapkan menjadi tersangka 5 September 2022 tanpa diperiksa. Kejebak dia, kejebak saya juga. Ya karena kita coba membangun isu juga gitu. Gimana caranya ya Lukas ini bisa jadi tersangka padahal belum diperiksa. Lawang Anies aja bolak-balik diperiksa belum jadi tersangka kok. Ini Lukas kok nggak tersangka kok sudah kok nggak diperiksa sudah jadi tersangka. Ini gimana KPK? ini bodoh sekali. Ya harusnya AHY itu belajar sama Andi Maling, ini siapa sih? Andi Malarangeng. Yang mantan koruptor yang sekarang menjadi majelis tertinggi partai juga jadi penasehat Demokrat gitu. Belajar sama dia gitu. Gimana caranya seorang calon koruptor menjadi tersangka? Apakah harus diperiksa dulu? Enggak gitu. Syarat seseorang menjadi tersangka itu enggak harus diperiksa, tapi cukup dengan 2 alat bukti sudah cukup membuat dia menjadi tersangka. Jadi kalau AHY mempertanyakan kenapa Lukas ini belum diperiksa kok sudah menjadi tersangka, ya karena dia nggak tahu gitu. Kalau penetapan tersangka itu cukup 2 alat bukti aja, bukan harus diperiksa dulu. Kejebak dia.
Tapi yang membuat saya kasihan dengan Demokrat, atau bukan Demokratnya, dengan AHY-nya gitu ya. Ya karena dia kayaknya cuma baca dan nurut-nurut aja gitu. Dia nggak menggunakan logikanya. Apalagi dia bilang bahwa dia mempercayai proses hukum, menaati proses hukum, tapi juga mendukung Lukas untuk mencari keadilan katanya. Dan di sisi lain dia bilang bahwa karena Lukas sudah tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya, maka dia digantikan sama orang lain, adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti Lukas di ketua DPP Partai Demokrat di Papua gitu. Tapi dia gak memberikan pemecatan kepada Lukas gitu. Sudah jadi tersangka tapi nggak dipecat, dan bahkan malah dijamin kalau nanti Lukas terbukti nggak percaya, maka dia otomatis akan kembali kepada posisinya. Kayaknya penting sekali posisi Lukas ini gitu ya. Ya gimana ceritanya orang tersangka kalau nggak terbukti kembali ke posisinya katanya. Itu kan nggak ada ceritanya. Emangnya kalau menteri-menteri kita yang sudah menjadi tersangka gitu ya, udah ditahan sama KPK, udah diperiksa sama KPK, emangnya kalau mereka terbukti nggak bersalah, mereka bisa jadi menteri lagi? Kan nggak bisa. Gitu. Dan lagian di partai-partai lain kalau memang sudah jadi tersangka, ya udah pecat lah. Ngapain dipertahankan? Ini malah dijamin jabatannya di Partai Demokrat. Dijamin. Tapi kita nggak kaget gitu. Jangankan yang tersangka, yang belum terbukti bersalah gitu, yang sudah jelas terbukti, jelas divonis hukum, jelas sudah dipenjara, Andi Malarangeng. Andi Malarangeng. Udah jelas dipenjara, setelah keluar penjara, masuk ke Demokrat lagi, diangkat sebagai pengurus partai. Ya kita nggak kaget kalau Lukas kemudian juga dijamin sama AHY. Mungkin Lukas ini ya punya peran penting sama seperti Andi Malarangeng. Peran pentingnya apa nggak tahu, entah itu logistik, entah soal jabatan, entah soal suara dan sebagainya, ya kita nggak tahu. Tapi pada akhirnya ya selamat kepada Demokrat yang sudah menunjukkan jati dirinya, dan dengan ini kalian memang sangat-sangat pantas untuk ditenggelamkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.